Shalom. Shalom. Seberapa banyak bersuka cita boleh lambaikan tangannya? Amin. Pada hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana kita melihat pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna di atas kayu salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita bersyukur dalam hadirat Tuhan. Oh Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu untuk segala hal baik yang telah kami terima Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau setia, Engkau baik dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu untuk curahan darahmu di kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas darahmu kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Kami Engkau buat baru Tuhan. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau besar, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
sebab Engkau besar, sebab Engkau layak terima segala pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hingga hari ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Percaya ada kuasa dalam darahnya. Amin. Haleluya. Percaya Tuhan memberikan kita kemenangan. Amin. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Berikan suara-suara terbaik untuk Tuhan. kuduskan hati kita. Mari sucikan pikiran kita. Kita mengingat hanya Dia yang rela berkorban untuk kita semua. Dan hanya kasih-Nya yang memulihkan dan menguatkan kita semua. Haleluya.
ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan
buat kami Tuhan. Paskah agung pagi hari ini membuktikan kasih-Mu yang sempurna buat kami, pengorbanan-Mu yang tidak terbatas buat kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Berkati seluruh kami anak-anak-Mu Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap hati kami, berkati setiap telinga kami Tuhan. Terima kasih. Berbicara untuk Roh Kudus menolong setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Walaupun kita hari ini berpakaian hitam, tapi hati kita bersuka cita. Benar enggak saudara? Karena warna hitam tidak selalu menunjukkan duka cita. Buktinya pagi hari ini, kita bersuka cita sebab Tuhan mati. Dia enggak mati saja saudara, tapi dia juga bangkit. Memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin kita saya ngajak saudara membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas 24, saudara. Oke. Di depan masih ada kursi-kursi yang kosong untuk mas-mas, mbak-mbak yang melayani. Lukas 24 kita akan mulai membaca ayat yang ke-36 mulai. Saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, murid-murid Yesus ngobrol tentang Tuhan Yesus. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Oke, Alkitab saya saja. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan saudara, memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Cukup sampai di sini. Saudara, ada yang takut hantu ya? Ada? Atau enggak? Sekarang saya bertanya saja. Pertanyaan tak ganti. Siapa yang tidak takut hantu? Yes, boleh lah. Asal jangan sampai istri seperti hantu ya, menakutkan. Hari ini adalah hari besar umat Kristen. Kita sering berpikir saudara, kita sering mengabaikan Jumat Agung. Jumat Agung ini salah satu perayaan kita saudara. Ibadah besar kita, hari raya kita. Mengapa saudara? Karena Paskah, Tuhan Yesus enggak pernah akan bangkit saudara kalau dia tidak mati dulu. Ya enggak? Jadi Tuhan harus mati, kemudian bangkit untuk kita semuanya. Kasih terbesarnya ditunjukkan lewat hari ini. Kalau Tuhan menyembuhkan sakit, saudara sakit berdoa sembuh. Itu menurut saya biasa, ya enggak saudara? Iya. Saudara sakit dan berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan kasih sembuhan. Biasa aja ya, B aja katanya anak-anak kita. Apalagi, saudara kita berdoa untuk sesuatu, misalkan saudara dapat pasangan hidup, berdoa untuk pasangan hidup dan Tuhan kasih. Sajane itu B aja, iya enggak? Karena Tuhan kita memang Tuhan yang menyediakan. Tetapi kalau bicara tentang pengorbanan,
tentang pribadi yang memberikan nyawanya untuk kita, saudara. Saudara, tidak semua mama loh, tidak semua papa loh nyawanya untuk orang-orang yang dicintai, untuk anggota keluarganya. Tidak semuanya, saudara. Tidak semua anak juga mau rela memberikan untuk orang tuanya. Tapi Yesus yang tidak ada hubungan darah dengan saya dan saudara, secara fisik, memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Saudara, waktu Yesus bangkit, ia menunjukkan bekas luka-lukanya kepada murid-muridnya yang lagi ngobrol, yang lagi ketakutan. Saudara, Jumat Agung berbicara tentang kasih Allah, kasih Kristus untuk kita semuanya. Kuasa Yesus atas maut, saudara. Yesus mengalahkan maut atas dunia ini, saudara. Pada waktu Yesus digiring di atas Golgota, saudara, dibawa dia di atas Golgota, sambil dipecutin, saudara, sambil dipenuh luka tubuh Yesus, dia harus jalan manggul sendiri salibnya. Kemudian ada Yusuf Arimatia menolong dia. Kayaknya namanya Yusuf memang orang yang baik ya, saudara. Yusuf Arimatia ini ganti Tuhan tak gantikan sampai ke puncak. Pada waktu Yesus sudah penuh luka, dia berjalan kesulitan, saudara. Orang-orang Farisi, para ahli Taurat, bahkan iblis pun dia senang, saudara. Saiki kowe, waktunya kamu, waktunya kamu mati. Kamu harus disalib. Mereka senang, saudara. Pada waktu Yesus harus naik menuju ke Golgota, dia tidak tahu. Pada waktu Yesus harus memberikan dirinya untuk mati, saudara. Dia harus digantung di salib. Dia yang tidak berdosa, dia bukan penjahat, tapi dia harus mati di salib. Saudara, pada waktu Yesus memberikan hidupnya di kayu salib, digantung. Ini awal kemenangan, saudara. Iblis ditaklukkan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Kuasa iblis itu hancur, saudara. Kerajaan iblis dipatahkan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara, kita tidak memperingati perjamuan kudus. Saudara dan saya tidak bisa berkata, bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Pada waktu saudara menumpangkan tangan buat saudara, buat teman-teman kita, buat famili kita yang sakit, tidak ada kuasa, saudara. Karena apa? Yesus belum mati di atas kayu salib. Tapi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kuasa Yesus itu ditransferkan kepada kita, anak-anak Tuhan, saudara. Kita punya kuasa yang sama, mujizat yang sama yang Yesus bisa berbuat, itu kita bisa lakukan, saudara. Kebangkitan Yesus di hari ketiga nanti, di hari Minggu, itu juga hari mujizat, saudara. Kita akan merayakan itu. Pagi hari ini kita akan melihat luka-luka Yesus. Saudara, ini beberapa waktu yang lalu pernah saya menyampaikan renungan ini. Tapi saya ingin saudara dan saya diberkati lagi dengan berkat yang berbeda pagi hari ini. Kita akan memperlihat, saudara, kita akan melihat luka-luka Yesus. Yang pertama, kepala yang terluka karena mahkota duri. Saudara, duri yang dipasang di kepala Yesus, mahkota itu dirangkai dari rangkaian duri-duri, dari batang-batang berduri. Saudara, kalau di rumah pelihara bunga mawar, ada yang punya bunga mawar di rumah, itu kan tajam sekali durinya, benar enggak, saudara? Kalau melukai kita itu durinya seperti mirip, mawar itu seperti kuku kucing, saudara. Kalau menggores luka kulit kita, dia akan membekas, saudara. Saudara,
itu kulit mawar, duri mawar. Tapi yang dipakai untuk buat mahkota Yesus, ini adalah duri yang diambil dari ini loh saudara, pohon kurma. Tajam sekali saudara, dan sangat tebal. Durinya itu sangat tebal. Itu naruh di kepala Yesus itu enggak alon-alon, plek gitu saudara. Para tentara menaruh mahkota Yesus itu dengan dipaksa, seret gitu loh saudara. Jadi waktu mahkota itu dimasukkan ke kepala Yesus, itu mau enggak mau gores, seret di kulit Yesus. Dan itu darah. Saudara, kita kena luka sedikit di kepala kita. Pernah saudara terluka di kepala? Itu akan cepat keluar darahnya. Walaupun lukanya sangat kecil, darah itu akan cepat mengucur saudara. Ini semua di lingkaran kepala Yesus itu diprek sama duri saudara. Saudara, Yesus itu jadi ngerti saudara. Kalau ada di antara saudara sambat, sakit kepala, puyeng, vertigo, ada ya? Aduh, aku vertigo tante, 3 hari ndak bangun. Nah, kalau kita ingat ini loh saudara, ndak seberapa. Tuhan itu ngerti, Tuhan akan bilang, iya Nduk, Le, aku ngerti, kamu vertigo toh, iya. Aku tahu engkau sakit. Karena Tuhan tahu sakit kepala itu, sebab itu kalau engkau berseru panggil nama Yesus, dalam nama Yesus, pasti engkau. Iya. Masalahnya kita cuma sambat, tidak pernah berdoa. Cuman bilang sakit dan golek obat. Aduh, obatnya kok gak mandi yo, tapi tidak berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, kalau kita vertigo, sakit kepala karena tensi tinggi atau tensi rendah, semuanya juga pusing saudara. Kecuali pusingnya ini pusing karena ditagih Bang Pritil. Ini puyengnya ini beda. Ya saudara, ini nggak bisa ditengking dalam nama Yesus lah. Ini kecuali yang pusing ini nggak bisa ditengking dalam nama Yesus. Kalau pusing karena Bang Pritil, karena cicilan ke bank, ini nggak iso ditengking. Khususnya kasus ini saudara, bisa hilang, bisa pusingnya kalau hilang kalau apa? Iya, wis lunas baru hilang. Saudara, Yesus pernah mengalami rasa sakit yang pernah engkau alami saudara. Teramat sangat di kepalanya. Yesus menunjukkan itu, kepalaku pernah terluka. Kemudian yang kedua, pada waktu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah muridnya, ngobrol di meja. Mereka ketakutan saudara, rumah dikunci. Karena mereka, jangan-jangan aku ini kan murid Yesus yo. Jangan-jangan tentara-tentara itu juga nangkep aku. Karena mereka tahu aku pengikut Yesus. Pintu dikancingi, ngobrol alon-alon bisik-bisik. Kok bisa ya Yesus itu mati? Gimana sekarang kita nggak punya pemimpin? Mereka ini lupa. Yesus kan udah pernah ngomong ke mereka. Tuhan sudah pernah ngomong ke mereka bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Yesus kemudian datang saudara kepada murid-muridnya. Coba deloken toh. Lihat anak-anakku, murid-muridku. Tanganku terluka, bolong saudara. Bukan cuma cuil, tapi nembus. Tahu saudara ya, nembus. Coba cucukkan tanganmu. Lihat, Tuhan ngomong. Kalau aku hantu, engkau raba aku. Aku gak bisa diraba kalau aku hantu. Tapi coba pegang. Aku ini Tuhanmu. Aku ini Yesus. Murid-muridnya jadi percaya saudara. Paku yang dipakai oleh para tentara untuk makuk Yesus itu saudara, dikatakan panjangnya sekitar 18 sampai 20 cm. Sapiro itu.
Tangane Tante Dedi kan 20 cm. Ojo ngono ta. Lha sampe ngene lho. Saudara kita kena. Saya sering kalau misalkan dodom ya saudara, kena cus dikit saja. Aduh, koyo loro ya. Isin nek ngomong loro iki. Tuhan Yesus lho saudara. Pakunya 18 sampai 20 cm. Sebab kalau tidak paku besar, Tuhan Yesus digantung melorot enggak? Ya benar enggak saudara? Jatuh, enggak kuat menahan badan Tuhan Yesus. Jadi yang dipakai harus paku yang besar. Tuhan tunjukkan ke muridnya, kilo, le, dok, aku ini Tuhan. Aku bangkit, aku nemati janjiku kepada kamu. Saudara, Yesus sebagai manusia waktu itu saudara. Yesus ini sebagai manusia 100%, tapi kita harus ingat, dia pun Allah 100%. Pada waktu Yesus sebagai manusia, dia juga mengalami sakit selama di dunia ini saudara. Paku yang ditancapno walaupun dia Allah, kan dia juga manusia. Dia juga mengalami rasa sakit yang teramat sangat. Saudara yang rutin rutin donor darah akan mengalami kalau jarumnya kan berbeda. Jarum yang ditusukkan di sini itu lebih besar daripada jarum suntik untuk di bokong kita itu. Lebih besar, dan waktu itu jarum itu masuk ke tulang kita, ke daging kita itu kan kita ngerasakan. Waktu darah kita diambil itu sedet, 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 sedet. Kita ngelihat itu, kita ngerasakan waktu darah kita diambil. Det, det, det. Itu kita ngerasakan. Yesus itu wis hilang rasa lorone koyo ngono itu. Enggak seperti itu lagi saudara. Sekujur tubuh Yesus itu penuh sakit. Saudara, betapa jahatnya para tentara itu saudara. Ini tubuh Yesus penuh luka saudara. Kemudian masih disiram pakai cukak itu loh. Saya bahasanya apa ya? Saudara tahu rasanya itu ya. Betapa perihnya tubuh Yesus. Karena semua sekujur tubuh ini penuh luka, saudara. Saudara, Yesus merasakan ketidakberdayaan, merasakan penderitaan yang teramat sangat. Saya dan saudara pernah merasa tidak berdaya? Pernah ya? Kita ada pergumulan yang berat merasa, aduh Tuhan, angkat tangan aku. Aku tidak sanggup Tuhan. Mungkin kita pernah rasanya dibawa di suatu tempat yang semua itu tembok, kan ono pintu nih. Noleh rono tembok, noleh rono tembok. Mungkin di, kan ono cendelo, kan ono pintu. Sehingga kita merasa tidak bisa keluar dari ruangan itu. Yesus itu pernah ngalami juga saudara. Jadi kalau engkau merasa tidak berdaya, engkau seakan beban hidupmu berat, Tuhan ngomong ayo datang kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena Yesus ngomong, aku akan memberi kelegaan bagimu. Saudara, sebab itu Yesus ngerti ketidakberdayaanmu. Dia tahu hatimu. Dia tahu, dia ngerti engkau. Sebab itu lebih baik kalau engkau punya penderitaan, punya masalah, datang kepada Yesus, ya saudara. Kemudian yang ini lagi. Yang pertama Tuhan luka di kepalanya, luka di tangan, kemudian Yesus juga menunjukkan kakinya yang berlobang. Kaki Yesus yang berlobang, saudara. Saudara, Yesus itu juga manusia biasa, saudara. Seperti saya dan saudara. Dia merasakan sakit yang sama dengan kita. Paku yang dipakai di kaki Yesus itu kakinya ditumpuk, saudara. Jadi paku yang dipakai itu berbeda dengan paku yang di tangan, saudara. Kakinya ditumpuk, dicubles jadi satu, saudara. Tuhan bilang, ini delok ojo tanganku tok, kakiku juga, lambungku. Lambung Yesus juga ditusuk, saudara.
pakai tombak itu loh saudara. Tuhan ngomong, ini loh luka-lukaku, menunjukkan aku ini mencintai kamu, aku ingin mengasihi engkau. Oh, saudara, kalau Yesus sebagai manusia disuruh milih, ya nggak mau disalib saudara. Tapi dia pembuktian itu Tuhan lakukan untuk saya dan saudara. Dia milih untuk taat kepada Bapa di surga. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Yesus melakukannya untuk kita. Yesus mau kita paham itu saudara. Ayo jadi orang Kristen, jangan berhenti di sini. Jangan berhenti di sini saudara kekristenan kita. Kita jangan puas hanya jadi orang Kristen saudara. Ayo kita hargai, kita melihat kematian Tuhan Yesus sebagai wujud cintanya kepada saya dan saudara. Saya dan saudara siapa loh ya? Kok Tuhan itu begitu mencintai saya dan saudara? Ayo berikan hidupmu saudara dengan setia kepada Tuhan. Setia saja. Jangan lakukan apa-apa kalau saudara nggak bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Setia, rajin beribadah, rajin berdoa, datang kepada Tuhan setiap hari dalam hari-harimu. Sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan kita saudara. Punggung Yesus disesah 39 kali itu katakan. Punggung Yesus disesah saudara. Saudara ngerti disesah saudara? Dipecuti itu loh saudara. Pecutnya enggak pecut seperti pecut jaranannya Mbak Silvi yang sering lihat itu. Itu yang dipakai jaranan itu untuk pukul kita ya sakit, iya enggak saudara? Mas Odi, saya pernah di rumahnya Mas Odi itu lihat ada pecut ya, waktu dia kecil. Itu lihat dia nakal, Tante Tuti akan bawakan pecut. Mungkin itu sudah dimuseumkan sekarang, ya benar. Kenang-kenangan dari mama untukku. Saudara, pecutnya yang dipakai untuk menyesah Yesus itu saudara. Itu ada kawat panjang saudara. Kemudian di gandolan itu, di ujung itu ada paku-paku saudara. Di gandolannya ini loh saudara, dia ada paku saudara. Jadi pada waktu pecut itu ditaruh ke punggung Yesus, cekat, ditarik saudara. Punggungnya ini kemudian ada mata kailnya juga, cabang-cabangnya ini ada mata kailnya saudara. Ditarik saudara, tak. Waktu mancep di kulit Yesus, di punggung Yesus, itu ditarik saudara. Punggung Yesus ini sobek saudara, karena ada cantolan kailnya tadi loh saudara. Ini jadi penuh luka 39 kali Yesus disesah punggungnya saudara. Hancur saudara, punggung Yesus hancur. Saudara kalau melihat video-video foto mungkin tidak seberapa ya. Kita film kematian Yesus itu, wajahnya udah tidak bisa terlihat. Karena darah dari kepala mengalir terus di muka Yesus. Tidak bisa terlihat wajah Yesus saudara. Saudara, Yesus bertahan dengan sakitnya saudara. Yesus bertahan dengan sakitnya untuk setiap cabikan-cabikan yang mendarat di punggungnya. Saudara, saya dan saudara mau bertahan kira-kira untuk semua penderitaan yang kadang Tuhan izinkan? Tidak nyalaki Tuhan. Aduh Tuhan, kok seperti ini ya Tuhan suamiku, kapan bertobatnya? Kok istriku nggak berubah-berubah? Kok cerewetnya dari tahun menahun semakin meningkat, tidak berkurang tetapi semakin meningkat. Oh Tuhan, anakku. Oh Tuhan, pekerjaanku. Kok seperti ini aja. Kok aku ya punya mertua seperti itu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kok aku dikasih menantu sing rodok gregete, gak ngerti wong tua. Mau ndak kita bertahan saudara?
Kok kadang kita ini dikasih tetangga sing rodok nganyelke. Wis bendino sering diteri, kok yo tetap ndak baik sama aku. Apa kita mau bertahan terus? Nah ini saudara, ayo terus bertahan ya saudara. Kalau Tuhan izinkan penderitaan itu menjadi bagian hidup kita, ayo terus bertahan. Bertahan terus ya. Lambung yang ditikam, penderitaan yang Yesus alami. Waktu Yesus berteriak saudara, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Dia merasa kesakitan yang teramat sangat. Tuhan, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasa sendirian. Kadang mungkin engkau, kadang Tuhan izinkan seakan merasa sendirian. Padahal enggak dewe ya. Saudara tahu mengapa orang itu kadang ngambil keputusan gila dalam hidupnya. Kadang ingin bunuh diri, bahkan banyak yang tahun yang lalu trennya itu kan bunuh diri ya saudara. Tahun lalu banyak orang melakukan itu. Artis-artis di Korea itu terbesar di dunia. Artis-artis di Korea itu terbesar. Dia ngambil bunuh diri. Karena apa? Karena tekanan yang berat dalam hidupnya. Artis-artis itu kita nggak boleh melihat itu hanya pas di TV saudara. Dia untuk tetap bertahan bersaing, orang-orang di sekelilingnya itu ya itu ingin menjatuhkan dia. Apalagi kalau saudara itu dengar tentang brand ambar, saudara brand ambar. Itu tidak mudah dia bertahan. Pasti banyak artis-artis yang lain bagaimana dia menjatuhkan dia. Kadang saya waktu ada artis yang tertangkap narkoba gitu saudara ya. Padahal dia pakai itu sendirian di kamar. Tanda tanya, kok tahu ya polisi? Ya kadang seperti itu ya. Ya pasti ada mata-mata. Siapa pasti teman-temannya. Siapa itu pasti kadang sahabat-sahabatnya yang dianggap sahabat. Sebab itu kita bersyukur, kita bangga punya Bapak yang sekaligus menjadi sahabat kita. Saudara punya rahasia, dia pegang rahasia kuat-kuat. Tuhan bukan hanya pegang rahasia kita. Ketakutanmu itu diganti dengan sukacita saudara. Kekhawatiran kita itu loh diambil alih sama Tuhan saudara. Memandang salib Kristus harus menjadi bagian kita. Saudara, Yesus mau pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara. Tuhan mau mengambil bagianmu. Apa toh bagian kita? Apa toh yang engkau beban? Yang engkau tanggung? Yang selama ini mungkin engkau gak pernah ungkapkan kepada siapapun. Engkau punya beban? Punya rahasia yang engkau gak bisa katakan kepada siapapun? Pagi hari ini kau bisa berikan sama Tuhan, berbagilah saudara sama Tuhan. Tuhan mau mengambil bagianmu, penderitaanmu itu Tuhan mau ngambil saudara. Asal engkau mengizinkan. Izinkan gak Tuhan ngambil bagian penderitaanmu? Berikan seluruh pergumulanmu, beban-bebanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mengambil alih semuanya. Hal-hal yang tersembunyi dalam hidupmu, ayo terbuka sama Tuhan saudara. Jujur sama Tuhan, katakan semua sama Tuhan. Sebab Tuhan sangat mengasihi engkau. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh saya ditolong dibukakan? Ya. Saya bacakan untuk saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Yesus akan memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayo apapun itu, seberat apapun seakan, kalau engkau membayangkan pergumulanmu saja,
Engkau tidak sanggup, rasanya kepingin tutup mata. Tidak sanggup aku Tuhan. Serahkan sama Tuhan pagi hari ini saudara. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Boleh? Saya dibantu WL sama singer. Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari serahkan hidupmu, serahkan semua pergumulanmu, penderitaanmu kepada Tuhan saudara. Dia ngerti semua penderitaanmu, dia tahu. Haleluya. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darah doa. Amin, amin. Ada kuasa di dalam darahmu Yesus. Oh, Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. darah doa. Amin. Imani pujian ini saudara. Dalam darahnya, darah ada kuasa dalam darahnya, darah Haleluya, haleluya. Adakah di antara saudara pagi hari ini? Engkau yang punya pergumulan khusus selama ini, boleh kau menaruh tanganmu di dadamu pagi hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Engkau yang tidak keberatan, boleh maju ke depan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Maju. Yang mau didoakan majulah ke depan. Tuhan ingin menolong engkau. Tuhan ingin mengganti penderitaan. ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darah. Saya memudah, mari maju ke depan. Oh Jesus. Di dalam Oh haleluya, darahnya, haleluya. darah domba.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Sucikan setiap kami hamba-hamba-Mu. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini tidak mendatangkan kutuk buat kami, tapi mendatangkan berkat buat kami semuanya. Kalau kami sedang menyimpan kesalahan, menyimpan kepahitan kepada saudara kami, pagi hari ini kami melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara. Sungguh ada kuasa di dalam darahnya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Semua saudara sudah terlayani dengan baik sampai belakang. Saudara yang mulai membaca, saya memberi waktu beberapa detik. Saudara yang ingin membaca pesan oke. Mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita, ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang sudah dikorbankan untuk saya dan saudara, yang dicabi-cabi untuk saya dan saudara. Dia sudah mati di Golgota untuk saya dan saudara. Engkau yang sakit, Tuhan ngerti penderitaanmu, dan Dia akan mengambil semua sakitmu, ketakutanmu, kebimbanganmu, kekhawatiranmu. Tuhan ngerti, dan Tuhan ingin mengambil alih semua itu, saudara. Engkau yang percaya kalau roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus, mari terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat cawan di tangan kanan saudara. Dengarkan kembali firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini juga lambang, saudara, dari darah Yesus yang sudah dicurahkan, dicucurkan untuk saya dan saudara. Dia mati untuk saya dan saudara. Darah Yesus juga bentuk ketaatannya kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Engkau yang percaya bahwa darah ini adalah lambang dari Tuhan, dari darah Yesus, saudara. Engkau yang punya dosa, yang masih menyimpan dosamu sampai hari ini, mari lepaskan semua dosamu, sebab Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib. Semua penderitaan, semua pergumulan, semua sakit penyakit, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan engkau pagi hari ini. Mari terima dengan penuh ucapan syukur, minum di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Salam pujian bagimu ya Tuhan. Hanya menerima pujian dari kami. Berkati seluruh keluarga Eklesia Tuhan. Kami terus rindu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Hari demi hari pengiringan kami kepada Tuhan adalah pengiringan yang semakin indah. Kami terus mau menjadi anak Tuhan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati seluruh anak-anak Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah melayani pagi hari ini, berkat-Mu turun atas hidup mereka. Mari saudara yang terkasih, seluruh keluarga Eklesia, baik yang ada di gereja ataupun yang sedang beribadah di rumah masing-masing, mari kita pulang, kiranya kita akan menerima anugerah kasih sayang, kemurahan dari Allah Bapa kita, cinta kasih kebaikan dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan memberkati kita, menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.